Assalamualaikum semuanya. Cireng mie bojot ini tuh pedasnya pedas doer. Buat teman-teman yang suka pedas, cocok banget sih kalian cobain resep ini. Buat kalian yang butuh referensi cireng varian lain, kalian mending buat cireng varian mie ini. Ini tuh enak dan pedas banget, bener-bener gendut-gendut gitu hasilnya. Yang penasaran sama resepnya, wajib banget tonton videonya sampai habis. Langsung aja di langkah pertama kita siapin isiannya dulu ya teman-teman ya. Untuk isian yang aku siapin, aku pakai mie sedap. Ini aku pakai Korean spicy chicken ya. Ini sebelum aku rebus, aku bakalan remas dulu biar nanti pas ngisi acinya tuh lebih gampang gitu loh teman-teman. Jangan lupa mie-nya dipisahin dulu. Setelah itu kita rebus kurang lebih 2 menit aja, jangan terlalu lama-lama. Kenapa aku pakai variasi ini teman-teman? Belum tentu teman-teman semuanya tuh suka pedes ya. Jadi aku pakai yang aman aja, pakai mie instan ini. Soalnya kalau pakai yang mie gaga itu pasti bakalan lebih pedas. Jadi kita cari yang aman aja ya. Kita pakai mie sedap. Untuk bumbuannya jangan lupa ditambahin semua ke dalam mie. Kalau teman-teman pengen lebih pedas, boleh ditambahin bubuk cabai ya. Cuman menurut aku mie ini tuh kalau buat teman-teman yang nggak suka pedas, itu tuh udah pedes banget, jadi nggak perlu ditambahin apa-apa lagi. Ini kalau kalian mau ngatur pedesnya di sini ya teman-teman ya, bisa pakai satu aja, nggak harus dua. Minyak tinggal langsung aja diaduk sampai semuanya merata. Kalau minyak udah merata, kita lanjut buat adonan cirengnya ya. Minyak kita sisihin dulu. Di sini aku udah siapin timbangan. Aku bakalan timbang tepung tapioka. Untuk tepung tapioka yang aku pakai di sini kurang lebih cuman pakai 150 gram ya teman-teman ya. Kalau mau dibanyakin juga boleh, cuman menurut aku kita coba sedikit dulu. Kalau emang cocok nanti kita bisa buat yang lebih banyak lagi. Tepung acinya udah ditimbang, kita langsung aja pinggirin timbangannya. Kita langsung aja tambahin tepung terigu. Di sini untuk tepung terigunya kurang lebih aku pakai 1 sendok makan aja. Lanjut untuk perasannya di sini aku ada Royco. Untuk Royconya kurang lebih aku pakai 1 sendok teh. Kalau mau ditambahin bawang putih bubuk boleh ya, cuman karena aku lagi nggak ada jadi aku cuman tambahin seujung sendok teh garam. Semua bahan keringnya udah diaduk. Kita lanjut aja masukin 150 ml air yang bener-bener panas. Jadi ini tuh baru mendidih. Aku masukinnya secara bertahap ya teman-teman ya, jadi nggak langsung aku masukin semuanya. Kalau teman-teman mau langsung dimasukin semuanya juga boleh, cuman kalau langsung dimasukin semuanya biasanya adonannya tuh rawan lembek dan taburannya tuh bakalan butuh lebih banyak gitu loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen hemat taburan, untuk airnya masukinnya sedikit demi sedikit aja. Dan di sini karena adonannya tuh panasnya pakai banget, aku ngaduknya pakai sendok dulu ya teman-teman ya. Kalau nanti adonannya tuh udah mulai hangat, aku bakalan adon pakai tangan. Karena menurut aku ini tuh airnya udah cukup, jadi aku pinggirin aja. Tergantung kalian ya, kalau kalian mau dilembekin tinggal ditambahin air lagi secukupnya aja sesuai kebutuhan teman-teman. Jadi nggak harus dimasukin semua ya untuk airnya. Ini karena adonannya udah dingin, jadi langsung aja aku ulaininnya pakai tangan. Kita ulainin adonannya sampai benar-benar kalis. Adonan ini nanti tuh bakalan hasilnya kayak clay gitu loh teman-teman, bener-bener kayak bisa dibentuk-bentuk gitu kayak mainan anak-anak tuh kayak gini. Kalau menurut teman-teman adonannya udah kayak gini, kita langsung aja siap bentuk ya. Ini berarti udah siap teman-teman. Kalau menurut teman-teman terlalu keras, boleh banget ditambahin air, cuman menurut aku udah ya. Tinggal kita langsung aja siapin alas dan kita kasih taburan tepung tapioka. Kita ambil secukupnya aja adonan, segini aja cukup. Kita langsung aja gilas pakai rolling pin. Sebenarnya kalau teman-teman punya pasta maker itu atau pembuat pasta itu yang buat gilingan mie itu loh teman-teman, kalau teman-teman punya itu boleh dipakai. Cuman karena gilingan aku rusak, bukan habis, gilingan aku tuh rusak, jadi aku pakai rolling pin aja. Kita giling sampai bener-bener tipis kayak gini. Kalau udah tipis kita langsung aja masukin atau kita taruh di cetakan
pastel yang mini gitu, dan kita kasih isian mie secukupnya. Segini aja cukup, kita langsung aja pencet. Kita tekan sampai kuat ya teman-teman ya, sampai dia tuh nyatu. Kalau udah menyatu, tinggal kita beresin aja pinggir-pinggirannya, dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Tuh, hasilnya kayak gini ya teman-teman ya, cakep banget. Satu resep kurang lebih jadinya 30 piece kalau pakai cetakan mini seperti yang aku punya. Ini kita buat lagi ya teman-teman ya, kita tipisin sampai benar-benar tipis. Kalau udah tipis tinggal dipotong-potong aja. Ini segini cukup, kita langsung aja ambil cetakan, kita pas-pasin aja di cetakannya teman-teman. Kalau udah pas, kita langsung aja kasih isian. Isiannya nggak harus mie ya, bisa diganti ayam suwir, bakso, itu tergantung keinginan atau selera kalian aja. Cetakannya jangan lupa dikasih taburan juga ya teman-teman ya, soalnya kalau nggak dikasih taburan dia bakalan lengket-lengket kemana-mana gitu loh. Soalnya pas aku buat ini tuh lupa ngasih taburan, jadi banyak yang nempel di cetakannya. Jadi jangan lupa dikasih tepung tapioka secukupnya aja. Karena aku tuh pengennya tuh pakai banget ya teman-teman ya, udah nggak sabar buat nyobain. Kalau nunggu dia kelar selesai semuanya pasti bakalan lama banget. Jadi ini aku bakalan goreng dulu sebagian ya teman-teman ya. Ini dia cireng sebagian yang udah aku siapin. Karena pas aku mau goreng ini tuh minyaknya panas banget, jadi ini tuh apinya aku matiin ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini tuh aku masukin, kelihatannya minyaknya panas ya, sebenarnya ini tuh apinya udah aku matiin teman-teman. Jadi ngegoreng aci tuh harus pakai minyak dingin sebenarnya, tapi biar dia nggak meledak, jadi aku masukin dulu acinya, aku tunggu minyaknya sampai dingin. Setelah minyaknya dingin baru aku hidupin lagi untuk apinya ya, itu buat ngurangin resiko dia meledak. Pokoknya intinya harus diinget-inget, ngegoreng aci itu harus pakai minyak dingin teman-teman. Kalau minyak kalian panas, dia itu bakalan rawan meledak ya. Ini setelah minyaknya dingin, aku hidupin lagi apinya dan aku goreng sampai dia matang. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng. Sorry banget ya teman-teman ya, hasilnya nggak semuanya jadi karena emang aku lagi pengen banget, jadi buru-buru, jadi aku tunjukin sebagian aja. Ini aku bakalan cobain. Ini tuh tipe cireng yang kenyal banget itu loh teman-teman. Tuh kayak gini bentukannya. Langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, rasanya tuh kalau pengen apa-apa terus langsung nyobain tuh rasanya kebayar ya teman-teman ya. Aku tuh kalau lagi hamil nggak ngidam apa-apa, tapi kalau nggak lagi hamil itu tuh ngidamnya semuanya aku pengen teman-teman. Jadi ya ini berhasil sih. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.